Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok keempat akan membahas tentang rubrik penilaian mind mapping yang dimana terdiri atas Ibu Tantri, Ibu Vita, Ibu Yulia, Pak Wanfi, Pak Sunardi, Ibu Wahyuni saya sendiri, Ibu Siti Aminah, dan Pak Suherman. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing untuk pelatihan pekerti Pak Mahfud yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas terkait dengan rubrik penilaian mind mapping. Tapi sebelumnya juga kami mohon maaf, kami tidak sempat menampilkan hasil diskusi kami terkait dengan waktu yang dibutuhkan 5-7 menit, sehingga kami langsung saja membahas tentang kategori hasil dari pembuatan rubrik holistik dan analitik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Tantri Indra Bulan untuk membahas terkait dengan apa sih itu rubrik holistik. Saya persilakan kepada Ibu Tantri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Wahyuni. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rubrik holistik. Jadi rubrik holistik ini akan melihat secara general dan grade penilaiannya ini dikonversi dari huruf menjadi angka. Contohnya di sini ketika kita akan melihat penilaian mind mapping dengan kualitas kata kunci digunakan huruf A hingga huruf E dengan nilai tertinggi adalah 100 itu masuk dalam kategori A. Jadi nilai angka 80 di sini adalah nilai minimum untuk kategori A. Indikator yang digunakan di sini berlevel dari A hingga E. A ini adalah yang tertinggi. Dinyatakan bahwa indikator kata kunci apabila sangat efektif, maka ini nilainya berada di kategori A. Begitu seterusnya, kemudian untuk kategori terendah apabila kata kunci tersebut tidak ada atau sangat terbatas dalam pemilihannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Vita. Oke, silakan Ibu Vita. Baik, terima kasih Bu Tantri. Jadi yang kedua adalah kualitas hubungan antar cabang. Jadi di sini adalah cabang pada mind map. Ada sama dengan yang di kualitas kata kunci. Jadi di sini ada 5 penilaian maksudnya. Jadi dari A sampai E dengan penilaian yang paling tinggi itu adalah menggunakan lebih dari 4 cabang pada mind map. Sedangkan untuk penilaian yang E itu hanya menggunakan 1 cabang atau tidak sama sekali. Tapi kemungkinan nggak mungkin tidak sama sekali ya. Paling nggak pasti ada 1 cabang. Oke, kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Yulia. Bu Yulia termute. Oke, terima kasih Bu Vita. Untuk selanjutnya itu kualitas desain warna. Nah, untuk grade-nya atau intervalnya itu sama dengan yang sebelumnya, A sampai E, mulai dari 0 sampai 100 intervalnya. Nah, indikatornya ini menggunakan yang nilai A itu menggunakan warna untuk menunjukkan hubungan semua topik sangat baik. B menggunakan warna untuk menunjukkan beberapa hubungan antar topik baik. C menggunakan beberapa warna, tapi tidak menunjukkan hubungan yang cukup baik. Yang D menggunakan sedikit warna dan tidak menunjukkan hubungan antar topik kurang baik. Yang E hanya menggunakan 1 warna untuk menunjukkan hubungan antar topik. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sunardi ya. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas terkait kualitas simbol gambar dan garis lengkung. Nah, di mana di sini terdapat beberapa indikator, kemudian di sini terdapat angka dan terdapat nilai huruf. Nah, dari masing-masing indikator ini tentu berbeda dengan angka dan hurufnya, nilai huruf. Nah, di sini di tahap pertama, indikator pertama yaitu menggunakan gambar atau simbol pada ide sentral cabang utama dan cabang lainnya yang dihubungkan dengan garis lengkung. Nah, ini memiliki atau terdapat nilai angka yaitu 80 dengan huruf pilihan. Begitu seterusnya hingga sampai di tahap selanjutnya yaitu indikator menggunakan garis lurus sebagai penghubung cabang. Nah, di sini dilihat nilai angkanya itu 0 sampai 20. Kemudian nilai hurufnya adalah E. Nah, begitu sekira untuk kualitas simbol gambaran dan garis lengkung. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu atau Pak Wandi.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kualitas materi sama seperti sebelumnya, itu kita cuma menggunakan A sampai E ya. Untuk A, ibaratnya ketika materi sangat kompleks, kemudian untuk B itu di mana materinya kompleks, untuk C itu cukup kompleks, dan D itu kurang kompleks, dan E itu tidak kompleks. Kayaknya untuk kualitas materi ini cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya saya ambil alih ya terkait dengan kategori rubrik analitik, yang dimana seperti kita ketahui bahwa rubrik itu merupakan salah satu alat atau instrumen yang akan kita melakukan penilaian kepada para mahasiswa kita. Jadi di dalam rubrik ini kita akan bahas tentang kategori rubrik analitik, yang dimana ada beberapa indikator-indikator yang akan kita melakukan penilaian kepada mahasiswa kita terkait dengan mind mapping. Yang pertama adalah dilihat dari segi kategori materi. Yang adapun penilaian kita adalah mereka harus paham tentang bagaimana sih itu kesesuaian isi rubrik dengan mind mapping. Terus yang kedua, rubrik dapat digunakan untuk menilai pemahaman konsep biologi. Terus kalau kita lihat dari kategori konstruksi, itu ada beberapa item yang akan kita, salah satu penilaian kita kepada para mahasiswa. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana sih bentuk kelengkapan komponen isi rubrik mereka. Terus kita bisa lihat juga bagaimana sih komponen yang dinilai. Yang ketiga, kriteria penilaian, dan yang keempat adalah ketepatan level skor. Selain itu juga kita akan penilai terkait dengan kategori dari segi bahasa. Terus mengenai masalah skornya itu kita menggunakan dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jadi sekian untuk penjelasan terkait dengan apa sih itu rubrik kategori holistik dan rubrik analitik. Jadi ini akan untuk kelompok keempat terkait dengan hasil dari diskusi kami terkait dengan kategori rubrik penilaian mind mapping, yang dimana kita akan kenal dengan kategori rubrik holistik dan rubrik analitik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.